Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita berjumpa lagi di dalam Ngopeni Iman gitu ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sabdanya. Untuk itu marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapak karena pada saat ini kami boleh kembali ada di dalam acara Ngopeni Iman ini. Acara untuk senantiasa memelihara iman kami ya Tuhan di tengah-tengah masa-masa ini. Di tengah masa yang tidak mudah ini, ajar kami untuk tetap setia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan yang sebenarnya adalah bacaan kita minggu lalu, gitu ya, yakni dari Mazmur 23. Ayatnya yang pertama hingga ayat yang keempat. Kenapa saya ambil ini? Karena ya memang kita tidak mengadakan ibadah secara mandiri lewat gereja kita. Tapi ketika saya mendengar khotbah salah seorang pendeta, kemudian saya ikut merenungkan dan saya mendapatkan satu perenungan pribadi dan saya ingin membagikannya untuk kita sekalian. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikianlah bacaan kita yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Ayat ini atau penggalan teks ini adalah bacaan yang sudah akrab di telinga kita, gitu ya. Bukan hanya melalui bacaan tapi pun lagu kita juga hafal. Tuhan adalah gembalaku gitu. Ataupun dalam versi-versi yang lain gitu. Hubungan yang akrab antara sang gembala dan juga domba ini dituliskan oleh sang pemazmur yakni Daud sendiri. Ketika dia mengalami hidup yang penuh dengan tekanan, akan tetapi dia masih bisa merasakan keintiman hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Daud menjelaskan bahwasannya Tuhan adalah gembala yang akan menuntun domba-dombanya, misalkan saja ke padang yang berumput hijau. Ya, tentu ini gambaran yang sangat menyenangkan ya. Makanannya sehat, tempatnya nyaman gitu ya dan aman gitu. Kemudian menuntun ke air yang tenang dan akan menyegarkan jiwanya. Tentunya kebutuhan dasar adalah makan, minum dan tentunya keamanan. Kita pun demikian lah Bapak Ibu. Iya dong. Gak ada yang ngomong, wah saya tuh gak butuh makan Pak, yang penting mendengarkan firman cukup ya. Enggak, lapar ya lapar, nanti bisa asam lambung gitu. Demikian pula ya domba-domba itu, demikian pula kita. Kita butuh air yang tenang, kita juga butuh padang yang berumput hijau. Dalam artian kita juga butuh rezeki yang cukup untuk hari ini juga. Kita butuh kedamaian, kita butuh ketenangan. Tetapi Bapak Ibu, sang pemazmur ini tidak mau berbicara seakan-akan hanya yang indah-indah saja. Tetapi dia juga berkata di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini adalah sebuah tempat atau area yang bisa jadi itu adalah jalan menuju rumput hijau itu. Itu adalah jalan menuju air yang tenang itu. Itu adalah jalan untuk menuju kedamaian itu. Bisa jadi satu-satunya jalur yang harus ditempuh adalah lembah yang kelam, lembah yang gelap. Jika memang demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi sebuah perenungan yang mendalam bagi kita. Bahwa tidak bisa kita pungkiri, fase ataupun tahapan dari hidup kita itu mengalami lembah kelam ataupun lembah yang gelap yang jarak pandangnya sangat pendek, yang itu mungkin membuat siapapun takut begitu. Dan pertanyaannya apa yang harus dilakukan ketika kita sebagai domba-domba itu kita ada di tengah-tengah lembah kelam
Yang kalau di terjemahan lain itu bisa diartikan di bawah bayang-bayang maut ataupun kematian gitu. Jadi ngeri sekali suasananya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya ingin membagikan pengalaman saya ketika saya beberapa kali naik gunung gitu ya. Termasuk gunung-gunung yang pendek di wilayah Jawa Timur, dekat-dekat sini saja, Gunung Pundak gitu. Bersama dengan teman-teman di GKI Sepanjang, teman-teman pemuda khususnya. Kami lebih memilih, ataupun saya juga menyarankan kepada teman-teman, kita naiknya malam-malam saja gitu. Kenapa mas? Apa nggak tambah ngeri jalan malam-malam itu gitu? Ya kalau di logika iya memang ngeri gitu. Tapi Bapak Ibu, ketika saya secara mandiri gitu, saya secara pribadi merasakan ketika naik gunung, saya itu merasakan gelap, ya kan, kondisinya gelap, sudah malam dan tidak kelihatan puncaknya. Saya tidak akan terburu-buru. Saya tidak akan down juga mental saya tidak akan jatuh juga. Wah ternyata puncaknya masih jauh, nggak kelihatan. Wah ternyata di suasana di kanan kiri itu ternyata rimbun sekali, nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya apa Bapak Ibu? Hanya jalan setapak di depan. Itu membuat saya secara mandiri punya keberanian hanya untuk berjalan selangkah, pelan-pelan saja, tidak tahu ujungnya di mana, tidak tahu kapan akan sampai, persisnya jam berapa, nggak tahu. Yang bisa dilakukan hanyalah jalan dengan setia pada jalan yang sudah ada gitu ya. Jalan setapak yang sudah dibuat, setia di situ saja, nanti tiba-tiba nyampe. Daripada harus melihat ujung yang sudah kelihatan, yang kalau dilihat dari bawah itu jauh tinggi sekali, dan itu seringkali membuat mental kita jatuh. Justru berjalan setapak demi setapak dalam kegelapan, dalam kesetiaan, itu justru membuat kita tidak terburu-buru atau tidak mudah lelah. Jadi kalau dipraktikkan di dalam bacaan ini, yang harus dilakukan adalah kita sebagai domba-domba Allah, kita harus tetap berjalan selangkah demi selangkah. Loh, kan gelap mas, kan gelap pak, gimana, kan ada bahaya. Loh, dijelaskan sama sang pemazmur kok. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita tahu ketika kita berjalan pelan-pelan, kita berjalan selangkah demi selangkah, Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga Bapak Ibu Saudara dan saya. Meskipun cuma selangkah, meskipun bukan langkah yang panjang dan cepat sekali, tapi Dia setia menjaga kita. Dia setia memelihara kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jika memang demikian, jangan-jangan ya, pandemi ini, nuansa yang masih mencekam untuk kita sekalian ini adalah lembah kekelaman yang harus kita jalani. Lembah kekelaman yang memang harus kita lalui, yang gelap, yang kita tidak tahu mana ujungnya, mana terangnya, tidak tahu. Yang harus kita lakukan hanyalah berjalan, setia terus berjuang di masa-masa sulit ini. Ini adalah masa sulit. Kita tidak perlu menipu diri sendiri. Ini adalah masa yang sulit untuk siapapun kita. Yang terpapar, ada beberapa di antara kita pun juga yang sudah pulih, puji Tuhan, pun yang tetap berjuang memulihkan diri, puji Tuhan, Tuhan menyertai. Ada yang tetap berjuang dalam pekerjaannya, ada yang ketika ditanya gimana kabar pekerjaannya, sampai menjawabnya, saya sampai nggak tahu harus menjawab apa Mas Nanda, embuh gak eruh, begitu. Ketika saya tanya kepada saudara saya gimana keadaan, remuk jawabannya begitu. Ini adalah masa yang sulit, ini adalah mungkin lembah kekelaman yang harus kita jalani. Tapi yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan, hanyalah terus berjalan, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, dengan kesetiaan, dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan Yesus senantiasa menjaga. Kita harus ingat, langkah besar, terobosan besar, itu selalu dimulai dengan langkah-langkah yang kecil, tetapi tidak berhenti. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perenungan sang pemazmur ini kita diajak mengaku bahwa mungkin jalan ini adalah lembah yang kelam.
lembah yang dekat dengan kematian, lembah yang membuat kita di bawah bayang-bayang maut, seperti berita-berita yang kita dengar. Tapi jangan berhenti melangkah, karena Tuhan adalah gembala yang menyertai setiap kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, ketika Sang Pemazmur boleh mengajak kami merenungkan tentang siapa Engkau dan siapa kami. Engkau adalah Sang Gembala Agung dan kami adalah domba-domba-Mu. Kami merindukan ya Tuhan, datangnya, hadirnya rumput yang hijau, air yang tenang, dan jiwa kami yang segar kembali di tengah-tengah layu dan dinginnya dunia saat ini. Tetapi mungkin ini adalah masa di mana kami menjalani lembah kelam yang begitu pekat dan gelap. Tetapi ajar kami setia ya Tuhan. Setia bahwasannya Engkau sendiri yang senantiasa menyertai kami. Dan kami ingin senantiasa setia berjalan mengusahakan, mengupayakan apapun yang telah Tuhan anugerahkan. Kesehatan, pemulihan bagi kami yang sedang sakit. Untuk terus berjuang dalam perekonomian keluarga kami yang mungkin saat ini begitu pontang-panting tidak karuan. Juga untuk kami, anak-anak-Mu yang terus berjuang di tengah kondisi yang sulit ini ya Tuhan, yang sedang duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Tolonglah ya Tuhan, tolonglah kami, pun kami sebagai sebuah persekutuan gereja. Kami merindukan situasi bergereja yang begitu nyaman, tenang, dan tentram untuk kami. Kami tidak tahu kapan itu akan datang. Kami tidak tahu kapan jalan ini akan berujung. Tetapi kami tahu bahwa kami harus terus berjalan dan Engkau setia menemani, menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah perenungan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ngopeni iman kita pada hari ini. Tuhan Yesus senantiasa menjaga, setia berjalan, tetap sehat, tetap semangat. Shalom.